مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair wa antum. Mars erose 2 kali. Wahid isani salasa. Kami dari anggota ROC yang selalu pantang menyerah, dimimbar berani ukir prestasi jayalah ROC jaya samana. Kami dari anggota ROC yang selalu pantang menyerah, dimimbar berani ukir prestasi jayalah ROC jaya samana. Salam retorika. Salam pro Indonesia. Pro Indonesia. ROC merupakan kelompok minat yang melatih santri dalam hal bidang retorika. Kok perlu bidang retorika? Kenapa kita harus diajarkan retorika? Kita belajar di pondok, mendapatkan ilmu agama. Perlunya ilmu retorika di sini, bagaimana caranya kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan kepada masyarakat. Maka diperlukanlah ilmu retorika. Retorika artinya di sini berdakwah. Berdakwah maksudnya berdakwah secara lisan. Jadi dalam berdakwah haruslah mempunyai teknik-teknik atau cara yang baik. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan kepada pendengar itu meresap atau kena itu. Contohnya ketika kita berpidato di depan masyarakat, kita menyampaikan sesuatu hal ketika isinya bagus, akan tetapi cara penyampaiannya kita itu kurang bagus, maka pendengar itu merasa hal yang kita sampaikan itu sia-sia, tidak ada maknanya. Jadi perlunya ilmu retorika di sini sangat perlu untuk para pendai-pendai, para pendakwah. Nah, langsung saja dari retorika yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan kita. Persiapan mulai dari persiapan teks, persiapan fisik dan mental. Nah, ketiga ini persiapan yang sangat penting. Pertama, persiapan fisik. Fisiknya harus kuat, harus sehat. Mentalnya harus kuat, harus mental baja. Jangan ketika sudah di depan podium, kemudian mentalnya ngedon, maka hancur segalanya. Nah, yang ketiga, persiapan teks. Sangat perlu. Biar apa? Ketika kita berbicara di depan, itu jelas arahnya kemana. Tidak asal-asalan, tidak ngawur gitu. Nah, adapun susunan-susunan dalam berpidato, yang pertama itu pembuka. Pembuka di sini biasanya dalam orang Islam, dalam agama Islam dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sholawat, kemudian puji-pujian kepada Allah, sholawat, dan ucapan rasa syukur. Tuh. Jadi pertama pembukaan, setelah pembukaan masuk ke isi. Nah, jadi antara pembukaan dengan isi harus ada keterkaitan, harus relevan antara pembukaan dengan isi. Contohnya, pada saat kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, kita menerangkan Rasulullah tentang kebijaksanaan, tentang kepemimpinannya, maka isinya pidato kita atau isinya ceramah kita harus tentang kepemimpinan. Kalau kita membahas Rasulullah dari segi keluarga, maka kita pada isinya harus membahas tentang keluarga juga. Jadi patokannya itu diisi. Ketika kita ingin membahas tentang masalah pemerintahan, kemudian berarti kita dalam pembukaannya kita harus Rasulullah harus
kita bahas dari segi pemerintahan gitu. Nah, setelah isi itu bisa berisi 5W plus 1H biar tersusun secara baik gitu. Setelah isi, penutupnya berisi kesimpulan dan amanat dari hal yang kita sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin berpidato, ingin menunjukkan pidatonya. Saya persilakan dari bahasa Indonesia. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, selama di hati kita ini masih menyimpan rasa iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita harus selalu melantunkan kalimat-kalimat puja dan puji syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Begitu pula selama kita masih merasa sebagai umat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka selama itu pula kita harus selalu melantunkan kalimat-kalimat salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya yang tercinta, sahabatnya yang selalu membelanya, dan juga kita umatnya yang selalu merindukannya. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya seseorang di hadapan kalian ini bukan hanya sekedar berdiri tanpa arti, namun seseorang di hadapan kalian ini ingin memberikan sebuah pengertian dari sebuah pidato yang berjudulkan bicara secara fakta, dibungkam secara paksa. Hadirin yang berbahagia, kita telah mengetahui bersama bahwasannya setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta yang luas ini, memiliki ketentuan dan kadratnya masing-masing. Baik itu makhluk hidup maupun benda mati sekalipun, mereka memiliki ketentuannya masing-masing. Begitu juga kita manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan. At-Tin ayat 4. Hadirin yang berbahagia, selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai ciptaannya yang paling sempurna, Allah juga memberikan kita hak. Allah juga memberikan kita hak atas apa yang kita inginkan. Allah memberikan kita hak untuk memilah dan memilih. Allah memberikan kita hak untuk bergerak dan bergerik. Dan masih banyak lagi hak-hak yang Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karena itu hadirin, di antara hak yang lain ialah berbicara. Berbicara merupakan suatu hak yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberi hak untuk memberikan sebuah pendapat dalam suatu permasalahan, dalam suatu permusyawarahan. Namun mengapa? Mengapa di Indonesia kita tercinta ini, yang seharusnya menjunjung tinggi suara rakyat, malah sebaliknya menjatuhkan suara rakyat, merendahkan suara rakyat? Apa yang telah terjadi di Indonesia kita ini? Yang bisa memberikan sebuah pendapat atau usulan hanyalah orang-orang yang berduit, sedangkan mereka yang berisi dompet tipis hanya bisa menjadi wadah dari bekas-bekas kebahagiaan para rezim-rezim serakah, para rezim-rezim yang tamak. Dari sini kita mengetahui betapa parah gejala yang dialami oleh negeri kita tercinta ini. Saat ini, sekarang ini, orang-orang yang bicara fakta, orang-orang yang bicara jujur, marah dimasukkan ke penjara, diberikan hukuman, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka, orang-orang yang bicara hoak, orang-orang yang bicara bohong, malah diberikan uang,
diberikan bayaran dan lain sebagainya. Bagaimana Indonesia kita ini bisa dikatakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi kalau keadaannya saja seperti ini? Maka oleh karena itu hadirin, kita selaku pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, kita jangan pernah menyimpan rasa takut di hati kita untuk berbicara jujur, berbicara fakta. Karena sejatinya kejujuran itu memang pahit di awal, tapi akhirnya akan lebih manis dari buah yang matang. Begitu pula kebohongan. Kebohongan itu memang pahit, memang manis di awal, tapi akhirnya akan lebih pahit dari buah yang mentah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.